Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas Teh di kesempatan hari ini, edisi ke-6 Februari 2023. Kenapa tidak live? Kenapa? Gimana kabarnya semuanya? Kabarnya semoga semua sehat ya. Mas Tulus nggak bikin secara live karena ini syutingnya pagi-pagi. Hari ini tanggal 6 Februari Mas Tulus masih ada pekerjaan sehingga saya buatnya terlalu pagi. Kalau live pagi-pagi banget takutnya teman-teman nggak nonton nanti. Kalau terlalu pagi banget ya. Jadi Mas Tulus buat videonya taping aja, nanti mungkin saya tayangkan habis zuhur atau mungkin sebelum zuhur kalau emang sudah selesai editingnya ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Aduh kangennya aku sama kalian luar biasa. Udah, jangan kamu yang rindu aku saja, kamu gak akan sanggup asik. Jangan kalian yang kangen, kalau misalnya ada yang kangen ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi jujur, aku yang kangen sama kalian ya. Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat orang-orang baik. Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik orang-orang baik. Amin. Jangan lupa untuk selalu semangat ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Untuk semuanya saja yang baru pertama kali nonton, salam kenal. Nama saya Tulus, orangnya mungil sekali kelingkingnya ya. Untuk yang belum subscribe, yang baru atau yang lama suka nonton tapi suka males subscribe, ayo support dulu video ini dengan di subscribe, tombol loncengnya dihidupkan, sudah, cantik ganteng dibantu like-nya dulu dong boleh? Terima kasih orang baik yang pencet tombol like hari ini, saya doakan besok untuk rezeki sing akeh. Amin. Teman-teman juga jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Tombol terima kasih super thanks itu kalau buat nyawer saya bayarnya pakai apa Mas Tulus? Buat yang punya aplikasi Dana, OVO, GoPay, atau uang-uang elektronik bisa dimanfaatkan buat nyawer ya. Atau juga bisa pakai rekening bank kok ya. Terima kasih banyak, sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Yang sedang punya masalah semoga cepat selesai, amin ya Allah. Yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, saya doakan juga semoga hutang intang lunas, amin ya Allah. Yang sedang kurang baik posisinya semoga segera membaik, yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan ya, amin 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 ya rabbal alamin. Harus selalu semangat teman-teman ya, keadaan lagi genting luar dalam ini. Rasanya keuangan juga kayaknya banyak yang ngeluh ya, kesehatan juga
banyak yang ngeluh, musibah di mana-mana. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan amin ya Allah pilih saya dan juga jenengan termasuk orang-orang yang dihindarkan dari musibah apapun itu ya. Amin. Yang pasti harus berpikir positif, harus selalu semangat ya. Banyak banget yang protes kalau hari Senin Mas Tulus itu kayak mati suri. Iya, memang saya tipikal orang yang menghargai apa yang Tuhan berikan ke saya dan saya punya prinsip setiap Senin itu memang saya off. Jadi memang saya jarang untuk on di media sosial, saya juga akan jarang merespon orang. Jadi pengiriman minyak bidara juga kan sistemnya sudah pick up ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau Senin memang betul-betul hibernasi, betul-betul mengumpulkan tenaga. Jadi saya mau teman-teman mau ngomong apa, saya nggak bisa jawab apa-apa. Tapi ya kalian punya waktu, saya juga punya hak untuk istirahat dong, dan kalian juga harus yang ngerti, ndak boleh gitu ya. Nanti kalau macam-macam tak sumpah dadi wong sugih lho sampean. Sehat berkah melimpah untuk semuanya ya, pokoknya doa terbaik. Di video ini Mas Tulus mau bahas apa sebetulnya? Nah, banyak poin-poin yang pengen saya sampaikan sebetulnya. Kalau kalian anggap video ini nggak penting juga nggak masalah, tetapi saya merasa sangat sedih ketika hari ini, subuh ini, karena syutingnya subuh ini saya melihat orang yang saya sayang, melihat Eyang Maung Telon, Eyang semuanya berkumpul dan dengan wajah yang sangat sedih, mereka menceritakan beberapa hal. Ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari luar daerah sini, Pulau Jawa maksudnya. Dan mereka semua bercerita, mereka semua merasa bersedih, berkeluh kesah dengan apa yang sedang terjadi. Dan mereka tuh selalu berharap apa yang mereka sampaikan ke saya, sama seperti saya, mereka berharap untuk tidak terjadi apa yang seharusnya. Ya sekali lagi kan batasan kita, saya dan juga para eyang juga hambanya Allah ya. Hamba Tuhan, makhluk yang diciptakan sama Tuhan. Sekali lagi juga kita itu hanya bisa berusaha, kemudian juga kita nggak bisa melarang apa-apa. Dan beliau ketika menyampaikan ke kita itu harapannya adalah semoga jadi momen untuk supaya tidak terjadi apa-apa gitu loh. Dan harapan terbesar yang beliau sampaikan adalah mudah-mudahan tidak ada apa-apa dan tidak terjadi. Dan ternyata teman-teman, aku mendapat banyak video kiriman dari Mas Diembai itu ya. Dia itu hampir setiap hari kirim video-video melalui Instagram, dan saya baru nyambung setelah ini tadi mau syuting ya. Saya itu buka-buka video-video, kemudian saya lihat-lihat, dan ternyata isinya semua yang di-share ke saya itu musibah semua teman-teman, dan berhubungan semuanya dengan air, tanah longsor, air melimpah, banjir bandang, kemudian angin kencang ya teman-teman ya. Ada gempa yang betul juga sama seperti yang saya prediksikan sebelumnya, tidak terlalu dominan tapi masih ada tingkatannya. Dan ini juga beberapa hal yang mungkin saya harus sampaikan, tetapi maaf sekali lagi ada batasan yang harus saya sampaikan. Jadi ini adalah curahan isi hati saya melihat kondisi eyang-eyang semua yang saat ini juga masih terus berdoa buat kita. Dan saya udah janji dalam hati tadi saya nggak mau nangis hari ini. Saya mau bikin semangat karena kan kemarin kita nggak ketemu beberapa hari ya teman-teman. Saya libur, videonya tapping, jadi teman-teman pasti kangen, aku juga kangen. Dan aku janji untuk nggak nangis. Mudah-mudahan hari ini nggak nangis bahas ini ya. Apa sih sebenarnya yang pengen Mas Tulus bahas? Kok ngomongnya prolognya seperti itu tapi nggak ada poin arah judulnya kemana? Aku juga bingung video ini akan aku kasih judul apa. Nanti saya ulas lebih luas lagi ya teman-teman ya. Intinya adalah saya merasa sedih karena apa yang disampaikan para eyang, Crondol ya, semua yang disampaikan beliau, saya tidak membenarkan semua. Makanya ketika ada orang yang bilang, "Sampean tuh banyak meramal ini, nggak ada yang benar, Sampean tuh meramal ini, bla 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 bla," yang menghujat saya itu macam-macam ya. Saya bingung, apa sebenarnya mereka itu nonton saya, tapi mereka juga tutup mata dengan yang terjadi di sekitar mereka ya? Karena banyak
kejadian-kejadian yang saya pikir relate dengan yang disampaikan Trondol gitu loh. Tapi banyak orang yang bilang bahwa bla 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 bla. Apa memang mereka tuh maksudnya hanya untuk menjadikan bahan ini sebagai serangan untuk saya dalam tanda kutip ya. Saya juga nggak tahu. Tapi kenapa kok mereka nggak lihat gitu loh? Padahal kan kita juga bisa menyaksikan sendiri beritanya di TV nasional, di YouTube, dimanapun ada berita-berita terkait dengan musibah sekarang. Tapi mereka bisa bilang kalau kami nggak ada apa-apa di sini baik-baik aja. Apa beliaunya tinggalnya mungkin di planet lain atau seperti apa? Atau memang dasar memang mereka tuh pembenci ya. Jadi sekali lagi kalau orang ndak suka ki ora kurang pinacat re. Pokoknya wong sing bener yo pengah kleru, sing kleru meneh yo tambah saya kleru karena prinsipnya mereka adalah menurut mereka benar yang mereka pikirkan. Jadi itu tadi. Kembali ke apa yang aku bahas hari ini tuh aku juga bingung sebetulnya. Ada rasa sedih yang luar biasa yang saya rasakan. Nanti Mas Tulu juga cerita terkait dengan beberapa firasat atau hal-hal yang saya rasakan ya. Nanti kita ulas lebih luas. Sebelumnya teman-teman, alhamdulillah terakhir aku cek rekening donasi nasi box sampai di 900 ribuan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk sedekah nasi box nambah di angka 900 ribu per tanggal 6 Februari. Kalau sedekah bumi masih di nominal yang sama dari sebelumnya nambah 200 ribu ya teman-teman. 250 ribu maaf. Waduh, so aku nggak saya ketemu. Jadi masih di standar yang sama dan aku berharap mudah-mudahan bismillah minta doa teman-teman semua. Satu, yang pertama doanya adalah mudah-mudahan Allah masih izinkan sedekah nasi box kita ada di akhir bulan Februari ini, amin. Dan mudah-mudahan juga Allah mengizinkan sedekah bumi kita bisa sesegera mungkin terselenggara untuk Jogja khususnya sebelum puasa. Ya, saya berharap mudah-mudahan sebelum bulan Ramadan kita bisa menggelar sedekah bumi. Karena kalau untuk Jogja sih masih kuotanya kambing alhamdulillah sudah dapat. Bahan-bahannya kita masih kurang setengah lagi, 50% lagi dari jumlah yang sudah terkumpul. Sehingga masih cukup pesimis insya Allah. Saya optimis maksudnya. Saya masih insya Allah masih optimis sebelum Ramadan kita masih bisa gelar sedekah bumi kita yang pertama. Khusus buat Jogja. Jadi teman-teman bantu doanya ya. Semoga Allah izinkan ada dua-duanya. Amin ya Allah. Yang sudah membantu terima kasih. Yang belum mau bantu sedekah nasi box gimana caranya Mas Tulus? Cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000 ke rekening yang di kolom deskripsi BRI. Kemudian yang membantu sedekah bumi, teman-teman bisa cek kolom komentar. Nanti Mas Tulus sematkan paling atas di kolom komentar. Rekening sedekah bumi itu rekening Permata Bank ya. Teman-teman ya, silahkan cek di kolom komentar paling atas. Transfernya nggak ada minimal maksimal berapapun boleh. Oke, terima kasih banyak. Teman-teman yang sudah membantu, terima kasih. Tanpa terkecuali saja, saya nggak bisa bilang apa-apa. Yang dalam negeri, luar negeri, teman-teman tahu nggak? Support untuk saya di nasi box dan juga sedekah bumi itu sebagian juga ada dari para TKI TKW kita yang ada di Indonesia, yang orang Indonesia asli tapi berada di luar negeri, atau orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri yang masih mensupport saya ya di sedekah-sedekah yang kita gelar selalu. Alhamdulillah, kita doakan sama-sama tuh pahlawan devisa kita di luar negeri tanpa terkecuali. Semoga Allah berikan rezeki, kesehatan, kelancaran untuk segala urusannya. Nggih, amin. Yang sudah bantu terima kasih. Semoga rezeki yang jenengan sedekahkan buat nasi box, buat sedekah bumi bertukar dengan lebih berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekahkan Mas Tulus, mudah-mudahan amin Allah tukar dengan segera dikabul segala hajat baiknya, amin. Juga bertukar dengan tolak bala untuk jenengan dan juga keluarga besar dari musibah dan juga hal-hal yang tidak baik untuk jenengan. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Ento ijol rezekine ya sing luwih akeh meneh. Ento ijol rezekine karo kesehatan, ento ijol rezekine karo dimudahke segala urusane, dadi pendorong doa buat hajatnya. Pokoknya doa terbaik buat teman-teman yang sudah bantu sedekah. Amin. Matur nuwun. Teman-teman, stok minyak bidara banyak sekali ya. Ada 17, sorry. Ada 17 pieces. Hari ini ada pengiriman ke Ponorogo. Dan juga ada beberapa tempat. Teman-teman yang pesan sekalian, silahkan tulis di kolom komentar, kolom deskripsi ada rekening. Ada WhatsApp ini 0857. Aku sedih loh, Rek. Yang mukanya begini. Sedih. Jadi aku agak self-talk, sorry.
Teman-teman yang pesan minyak bidara, DM-nya ke nomor WhatsApp ini 0857, sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya. Manfaatnya apa saja Mas Tulus? Cek di video Mas Tulus yang lagi packing, kemudian difahami harganya berapa, kemudian juga difahami fungsinya, setelah itu langsung WhatsApp pesen aja. Oke? Matur nuwun yang sudah pesan, terima kasih, semoga manfaat. Jodoh dadi tombo. Tombo teko loro lunga-lunga kersane Gusti Allah. Amin ya Allah. Rek, maaf ya kalau saya terkesan berat dalam mengatakan sesuatu, saya terkesan berat dalam mengutarakan apa yang saya sampaikan, kayak sesak, kayak ngos-ngosan, kayak kurang enak di hati, karena jujur apa yang saya sampaikan itu juga beberapa hal yang saya bisa saksikan di depan mata saya sendiri ketika bahasanya orang-orang yang saya sayang itu kayak memiliki raut wajah yang sedang kurang baik. Teman-teman, beberapa kali kita membaca beberapa hal, salah satunya adalah terkait dengan sebelum pemilu atau sebelum pilpres, maaf, ini juga akan banyak sekali hal-hal yang terjadi. Salah satunya adalah musibah akan semakin intens, kemudian juga kejadian-kejadian selain musibah kayak ya sejenis kerusuhan-kerusuhan di pemerintahan kita ya, dan juga beberapa hal, dan semuanya betul-betul terjadi. Sebenarnya begini, bukan berarti Mas Tulus orang sakti, enggak. Sebenarnya hanya kebetulan, simpelnya seperti itu. Jadi biar yang nggak suka, biar nggak terlalu apa ngempet yo. Intinya segala sesuatu itu sebetulnya hanya kebetulan. Tetapi jujur, ketika terkaan-terkaan atau hitungan-hitungan tadi itu justru berbuah kesedihan bagi saya, rasanya yang saya rasakan tuh seperti itu. Teman-teman perlu tahu. Terkait dengan firasat yang saya rasakan sekarang ya. Yang pertama, rasa sedih yang luar biasa tapi tanpa sebab. Ini pernah saya rasakan sebelum gempa Sumedang kalau tidak salah. Dan sempat menghilang beberapa minggu, saya tidak merasakan itu. Kemudian saya coba untuk tidak terlalu berpikir yang macam-macam. Bukan beberapa hari maksudnya, bukan beberapa minggu. Dan saya merasa kayak ya udahlah, saya nggak mau berpikir yang nggak, tapi rasanya sedih sekali. Ini yang nggak enak. Kemudian goncangan-goncangan tidak terlalu tidak terlalu kuat, tapi masih terasa seperti ini ya goncangannya. Nah, yang aneh adalah ketika di beberapa hari belakangan sejak hari Jumat, saya lihat sejak hari Jumat, walaupun Jakarta ini dari pagi ketemu malam hujan ya, pagi ketemu malam hujan, saya ngidupin AC. Saya memiliki hawa yang panas dan saya tidak berkeringat memang, tetapi rasa panas dari tubuh saya ini juga beberapa kali keluar, tetapi bukan gerah, bukan keringetan. Ya gerah semeromong tapi nggak keringetan gitu loh, Rek. Itu yang saya rasakan. Ada yang merasakan hal yang sama? Dan subuh ini ketika saya melihat beberapa sosok dari para eyang dengan wajah yang ya mukanya kok sedih gitu. Terus apa sih yang waktu itu kita ini ketawang Ibu Pertiwi, Rek. Jadi eyang Lukito itu kalau dia sudah megang rambut yang tadinya digelung digerai ya, eyang Lukito itu suka dengan rambut yang rapi, entah dicepol entah disanggul, itu beliaunya. Ketika beliau melepas itu, kalau pandangan saya berarti ada sesuatu yang sedang kurang baik dengan beliaunya. Entah hatinya sedang berduka, entah hatinya sedang bersedih, dan ini 2 kali dalam beberapa kali aku mengenal beliau. Dulu pertama ketika saya lupa kapan, di depan pintu kontrakan saya yang lama, beliau juga sama seperti ini, dan itu kejadiannya juga sama menjelang subuh. Hari ini pun sama, beliau seperti ini sambil yang Ibu Pertiwi. Aku sampai apa loh rela ketawang Ibu Pertiwi itu. Serius. Dan penampakan beliau itu tidak seceria. Ya oke, saya bilang beliau cantik. Yang lo kita tuh ayune lek digambarkan sebagai perempuan Indonesia tuh kayaknya jarang perempuan Indonesia yang cantik seperti yang lo kita. Tetapi rasa sedihnya ketika beliau sambil
rambut itu, dan yang saya agak sangsikan adalah beliau ini hanya menembangkan tadi nyanyi lagu Ketawang Ibu Pertiwi itu tanpa memberikan penjelasan apapun, dan satu-satunya yang nyeletuk ke saya itu cuma Cerondol. Ketika Cerondol bilang, podo sedih sing di apa ya? Leluhur kita tuh kayak melakukan tindakan sesuatu tapi usahanya gagal. Paham maksudnya? Jadi kayak beliau-beliau ini sudah berusaha membangun pondasi tinggi, membangun pagar, tetapi pagarnya tadi ternyata roboh, istilahnya gitu. Kayak saya tidak bilang ini gagal ya, karena dari apa yang Cerondol sampaikan itu tidak berarti ini sebuah kegagalan, tetapi menurut saya arti yang disampaikan Cerondol ini adalah ada celah yang akhirnya yang mereka takutkan tuh terjadi gitu loh. Sebetulnya secara garis besar ketika kita nggak sangka-sangka bahwa beliau-beliau tuh masih sangat cinta dengan cucu-cucunya sampai sekarang, yang bahkan kita juga nggak pernah. Kadang ada orang yang masih nggak mau mengakui bahwa oh enggak, saya bukan orang Jawa, saya nggak punya leluhur Nusantara. Leluhur saya dari Arab, agama saya kan dari Arab. Ada yang bilang seperti itu. Leluhur saya dari Romawi, agama saya kan Romawi, dari Romawi. Istilahnya ada yang bilang seperti itu. Leluhur saya tuh dari India, agama saya dari India. Ada yang bilang juga seperti itu. Ada orang-orang yang masih apa ya, mengecualikan asal usulnya, padahal mau tidak mau kowe iki ceprot jeblok ning negaramu dhewe iki. Tapi ada orang yang punya keyakinan kemudian menduakan itu. Sebetulnya mereka juga tidak memaksa untuk apa ya, dihargai atau dilestarikan, tapi setidaknya jangan buang asal, istilahnya gitu. Eh Kegagalan yang beliau-beliau maksud ini sebetulnya kayak ya satu hal yang memang ya kita nggak bisa sebenarnya gini teman-teman, secara simpelnya ya alam ini kan sudah diberikan, seperti beliau tuh beberapa kali menyampaikan kan alamnya dikasih kuasa, alam ini sudah dikasih izin sama Tuhan untuk ya terserah lu mau ngapain, hak lu sekarang, istilahnya gitu. Tuhan tuh kayak ngomong sama alam, ya silahkan kalian mau ngapain aja, saya juga sudah capek ngeliat tingkah manusia. Seakan-akan Tuhan berkata seperti itu, dan alam ini melakukan tindakan semaunya gitu loh. Dan satu lagi, kita yang sudah berkali-kali diingatkan tidak mau tahu. Yang kedua, yang ketiga adalah yang leluhur kita lakukan ternyata tidak berhasil mengcovery ini 100%. Hal yang wajar, yang sudah waktunya terjadi karena izin Allah silahkan terjadi. Dan beliau-beliau ini bersedih karena usaha ngemis, dalam tanda kutip, usaha ngemis sama Gusti Allah itu tidak semuanya dibantu sama Gusti Allah, atau tidak semuanya dikabul sama Gusti Allah. Tahu maksudnya kenapa tidak dikabul? Karena kita juga yang tidak tahu diri. Inilah kenapa beliau itu sebenarnya meminta untuk, artinya paling nek arep nggawe sedekah nek iso sedurung poso sing sitok wis lakon ya, wis berjalan gitu. Ada sesuatu yang tidak pada tatanannya lagi, kembali ke situ lagi, Rek. Ada sesuatu yang tidak pada garisnya, ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, digeser terlalu jauh, yang bukan haknya dimakan, kemudian yang bukan pada posisinya harus dipindahkan ke sana, yang tidak harus di sana ada di sana. Ini juga, ini Rek, sing mahami sing tak kandhake iki yo, yang saya bicarakan ini pasti orang-orang yang punya pemikiran luas. Kalau orang-orang pikirannya cetek nggak akan nyambung yang Mas Tulus sampaikan. Tapi nek wong sing paham, pikirannya luas, ora keminter, dan wonge legowo pasti nyambung sing tak kandhake apa. Yang saya sampaikan itu apa pasti jenengan paham ya. Di satu sisi ini satu hal yang menurut saya sebuah kewajaran, teman-teman. Firasat kula mboten sae. Firasate kula niku mboten sae pripun maksudnya? Sing sedih niku wau. Kali goncangan. Hawa panas. Maksudnya artinya mboten sae, apa? Niki apa? Itu firasat mboten sae ingatan.
Amit-amit jebong bayi itu sing adoh. Firasat yang Mas Tulus ceritakan tadi teman-teman beberapa menit yang lalu saya ceritakan yang soal saya ngerasa sedih, kemudian badan saya goyang sedikit, kemudian hawa panas dari badan saya tapi tidak berkeringat, dalam arti ini hawa ya, bukan bukan cuacanya. Cuacanya dingin, tapi saya hawanya panas. Ternyata pertanda yang kurang baik. Mungkin nanti kita berdar di lain video ya. Teman-teman coba tulisnya gini nanti di kolom komentar ya. Mas Tulus bahas firasatnya jenengan yang diceritakan di video. Ketiknya begitu ya. Mas bahas firasatnya sampean yang diceritakan di video. Nanti biar Mas Tulus ingat. Abis ini Mas Tulus pengen ngobrol dulu sama Eyang. Maksudnya apa dari firasat-firasat saya tadi apa ya. Oke. Kembali lagi. Mungkin teman-teman akan berkomentar seperti ini. Ya wes lah Mas Tulus, sudah waktunya Allah berbicara ya. Silahkan. Sing kudu ya kudu. Haknya Allah seperti itu. Iya. Saya tahu tidak akan ada yang pernah bisa melawan takdir, menahan takdir kemudian mengalihkan takdir. Tidak akan pernah ada yang bisa sesuai yang Allah gariskan. Tetapi apakah sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia biasa, kita tidak mau berusaha mengemis untuk meminta keselamatan. Lalu apa gunanya kita punya keinginan dengan doa keselamatan, doa lain sebagainya, lalu keyakinan kita. Nah ini juga salah satu hal yang kita tidak pernah tahu mana doa yang akan dikabul, mana hal yang akan Allah izinkan. Tetapi kalau kita nggak usaha, kalau leluhur kita tuh nggak bisa kayak yang kita, udah apa biarin aja, biar kena musibah segala macam, jangan biarin kena azab segala, jangan, nggak bisa kayak gitu. Karena mereka betul-betul mencintai kita, mereka betul-betul tulus menyayangi kita. Sebetulnya secara garis besarnya yang beliau rasakan ini adalah kesedihan mereka, gagalnya mereka mendidik kita, gagalnya mereka mengingatkan kita, gagalnya mereka melindungi dalam tanda kutip ya, jangan diartikan besar. Gagalnya mereka tuh kayak gendong kita tuh gagal. Walaupun saya katakan gagal, tidak gagal 100%, tapi tingkat kalau dipresentasikan tuh bisa sampai di 50% gagal, berarti setengahnya. Dan kalau ini sudah gagal, ya maaf, ini juga salah satu hal yang memang sudah sewajarnya, memang Allah menghendakinya seperti itu, dan kita ngemisnya gagal. Itu yang bikin sedih. Tetapi, ada hal yang tidak baik yang mengancam ketika beliau sudah mengatakan bahwa usaha kami setengahnya gagal karena kalian tidak bisa dalam tanda kutip berkontribusi mengikuti apa yang kami lakukan. Jadi ibarat kata, beliau capek-capek bangun, pakai semen, pakai batu bata ditinggikan, zaman tendang. Ya, kalian nendang gitu loh. Jadi kayak yang saya sudah capek ngatur adab, ngatur sifat, ngatur cara untuk leluhur untuk anak cucu saya, anak cucu saya mentahin, jadi tendang aja. Jadi kayak yang udah bangun pagar tinggi, pagernya kalian sendiri yang merobohkan ini bukan siapa-siapa. Manusianya sendiri istilahnya ya, ini hanya penggambaran saja. Nah kalau sampai ini terjadi ya maaf, ini sudah sesuatu ya Allah mengizinkannya gagal. Tidak gagal 100%, 50% lah presentasenya. Tetapi dalam arti lain, kalau ini gagal dipagari sebanyak 50%, artinya penyampaian beliau-beliau ini kan juga banyak hal-hal yang terjadi menjelang Pilpres. Banyak hal-hal yang mengancam kita, baik dari segi musibah dan lain sebagainya menjelang Pilpres. Kalau covernya gagal, berarti masih ada potensi yang lebih besar. Tujuannya tetap tumbal. Jadi negara kita ini sebetulnya membutuhkan tumbal yang dalam arti aku nggak bisa bilang negara kita tuh butuhnya, enggak juga, tapi tumbal tadi sudah coba untuk diberikan oleh leluhur kita, tetapi tidak diterima karena salahnya kita. Ngerti nggak teman-teman? Aku kayak punya emosi, aku tuh kayak punya psikis yang dalam menyampaikan ya. Ngomongin Kiki rasanya aku koyok giyeting, koyok karon wesu kayak hawane, tapi tidak saya sampaikan. Nggak tersampaikan gitu loh. Kalau teman-teman yang memahami saya silahkan artikan sendiri, tapi rasanya kayak wabot. Berarti memang
kita betul-betul harus waspada karena ya satu ini gagal. Yang kedua yang disampaikan para eyang ini semuanya hampir semuanya terjadi rek. Angin, air, gempa, longsor segala macam semuanya hampir terjadi dan kita sudah melihat dengan mata kita. Nggak usah tutup diri, nggak usah apa sok-sokan bagaimana. Pada dasarnya kenyataannya memang seperti itu. Tetapi di sisi ini kita memang harus memahami betul, oh ya, bila pagernya gagal, bila pagernya roboh, yang tadinya nggak kena, berarti akan banyak yang kena. Potensinya akan semakin tinggi. Sinergi dengan yang beberapa hari yang saya hitung. Saya tuh masih mau baca Imlek, masih mau baca angka Pilpres ya. Dan kalau kita baca melalui angka nih teman-teman, tanggal 6 sampai tanggal 14 Februari, itu masih ada 8 hari ke depan. Hampir semua angkanya bagi saya bahaya. Sing teng pundi teng Jawa. Kecelakaan dah. Kecelakaan itu. Ya teman-teman, aku juga melihat banyak kejadian kecelakaan ya. Yang disampaikan Cerondol itu juga beberapa kali juga memang ada yang benar teman-teman. Jadi ya kita nggak bisa nutup mata juga lah ya. Maksudnya gini, nggak usah dipercaya juga. Tapi untuk hati-hati aja. Untuk lebih waspada lagi intinya di situ. Dan lagi kalau saya hitung dari angka dari tanggal 6 ini, hari ini, sampai tanggal 14 Februari. Musibah ini kayaknya akan beruntun teman-teman. Musibah ini luar biasa. Nanti kalau teman-teman setuju kita hitung lagi aja lah ya. Di video lain coba nanti kita buat video. Kalau besok kan Mas Tulus free. Kalau hari ini Mas Tulus ada kerjaan, jadi Mas Tulus nggak bisa bikin 2 video. Mungkin 1 aja. Aku pengen coba membaca potensi musibah menjelang pilpres ini apa aja kalau dibaca melalui angkanya. Kalau setuju tulis di kolom komentar. Yang pertama tadi apa? Firasat ya, firasat Mas Tulus. Yang kedua adalah baca musibah. Ini khusus baca musibah ya. Baca musibah menjelang pilpres. Nanti ditulis di kolom komentar biar Mas Tulus nggak lupa nggih. Oke. Sing paham-paham mawon, yang mengerti-mengerti saja silahkan simak, silahkan ambil kesimpulannya. Kita doakan sama-sama. Saya nggak bisa ngomong apa-apa selain berdoa. Rahayu Sagung Dumadi, amin G. Jadi kita cuma bisa minta sama Allah ya, mudah-mudahan kalau misalnya sesuatu yang mengancam ini sudah mengerikan, sekali lagi mudah-mudahan Allah jauhkan saya dan juga jenengan dari apapun yang kurang baik buat kita, mau itu musibah, fitnah, penyakit, segala macamnya. Ini juga salah satu hal yang mudah-mudahan Allah jauhkan dari kita. Nggih, sudah cukup ya teman-teman. Semoga teman-teman memahami apa yang saya sampaikan. Ya, koyok ngoceh biasa, tapi silahkan artikan yang saya sampaikan ya. Oke, terima kasih. Saya minta maaf kalau penyampaian saya mungkin nyinggung atau jenengan kurang suka, terkesan keminter, terkesan gurui. Saestu niat kula mboten ngaten, tapi saya harap teman-teman memahami yang saya sampaikan kemudian diartikan secara detail ya. Yuk teman-teman yang lagi nonton, saya butuh bantuan kalian untuk bantu sedekah bumi biar kita bisa gelar 1 sedekah bumi kita spesial buat Jogja nanti sebelum Ramadan. Kalau bisa ya, amin. Dan untuk yang tuh sedekah bumi, sedekah nasi bok di kolom deskripsi rekeningnya BRI. Kalau sedekah bumi di Permata di kolom komentar paling atas. Oke, matur nuwun. Terima kasih banyak, semoga manfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Kalau ada salah-salah penyampaian atau terkesan saya sok pinter, saya minta maaf, nggak ada maksud di situ ya. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita, jangan lupa terus jadi berkat antar sesama, jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Saya doakan untuk yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Untuk mungkin yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk teman-teman yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Amin ya Allah. Yang sudah kerja semoga kerjaannya awet, rezekinya berkah. Amin. Untuk yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, kemudian juga pengen
memiliki rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan. Semoga hajat-hajat baiknya dengan segera Allah kabul. Amin. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang akan jual aset, saya doakan semoga asetnya cepat laku. Amin. Cepat bisa dimanfaatkan. Amin ya Allah. Yang sedang mulai usaha atau merintis usaha, saya doakan usahanya lancar. Yang dagang laris manis. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, Mas Tulus harus pamit. Gerimis rek. Oh iya, Jakarta gerimis lagi. Alhamdulillah kayak banyu terus. Neng aku panggah gerah ya wani. Neng nek keringetan ora neng. Kayak sumuk-sumuk hawa panas gitu loh ya. Oke, terima kasih banyak manfaat nggih. Kalau nggak ada manfaatnya ya gue konco turu lah apa-apa. Aku juga nggak ngerti nih mau aku kasih judul apa, yang pasti mudah-mudahan teman-teman memahami apa yang saya sampaikan ya. Saya pamit ya, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Loh, subuh-subuh hutan deh. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.